tadi yang saya katakan, ada Pak Onggi Hianata nanti akan saya hubungi, tetapi Pak Onggi berhasil mengumpulkan sekelompok anak bangsa untuk berpesan sosial dari warga dari 218 negara di 6 benua hanya dalam waktu 10 hari. Ia ingin bersama-sama menyerukan untuk mengonsumsi dan memberikan informasi baik di tengah pandemi ini. Dengan semangat melawan COVID-19, sang penggagas ide, Onggi Hianata mengajak masyarakat melalui sebuah kampanye, masyarakat dunia tepatnya. Kampanye bertema We Are One, Save Life from COVID-19, Only Consume and Share Positive News, mengajak dunia untuk senantiasa mengkonsumsi dan menyebarkan berita baik. Sejauh ini Onggi dan teman-teman di Indonesia dan juga di belahan dunia telah mengumpulkan 3.700 foto dari warga dunia yang mendukung gerakan ini. Rencananya kumpulan foto ini akan disatukan menjadi video dan akan di-launching pada tanggal 16 Mei nanti. Dan bagi Anda untuk mengenal lebih jauh mengenai Pak Onggi Hianata, kami akan langsung menghubunginya melalui sambungan Skype yang sudah berada di wilayah Jakarta. Selamat pagi Pak Onggi, apa kabar? Pagi Pak Robert, selamat pagi, baik-baik. Terima kasih telah bergabung bersama dengan saya. Bagi yang kemudian... Ya, baik kabarnya baik sekali. Terima kasih Pak Onggi. Bagi kemudian yang kangen ya atau belum mengenal lebih jauh, Pak Onggi kan filmnya sudah dibuat ya, film kisah hidupnya yang diperankan oleh Dion Wiyoko dan juga teman-teman dalam film berjudul Terbang. Betul ya Pak ya waktu itu ya? Luar biasa sekali filmnya itu. Iya, 2 tahun yang lalu ya. Iya, 2 tahun yang lalu. Tapi saya ingin kita berbicara mengenai kampanye Pak Onggi sendiri. Berita baik apa sih sebenarnya? Kita kan harus mengkonsumsi berita baik. Tapi kan berita tampaknya nih di Indonesia belum kemudian memberikan rasa optimis yang cukup besar. Berarti kalau Pak Onggi sendiri bagaimana cara melihat berita-berita yang ada saat ini? Ya, sebenarnya gitu Pak Robert. Kami bersama teman-teman setelah COVID-19 ini sekian bulan, kami melihat bahwa overload berita yang ada, khususnya di sosial media ya. Sosial media ini kan anak-anak muda, anak kecil juga ikut main. Di mana overload berita yang sudah merusak mental menurut saya. Karena mengenai ketahanan tubuh, itu salah satu faktornya adalah mental. Betul. Kalau mental kena racun gitu ya, racun tanda kutip, dalam jangka panjang itu sangat dampak yang buruk pada kesehatan tubuhnya maupun mental bahkan spiritual. Oleh sebab itu kami bersama teman-teman merasa bahwa perlulah ini kita mengimbau masyarakat berhentilah mengkonsumsi dan berhentilah mengirim berita-berita yang tidak perlu ya, karena kondisi saat ini cukup menekan gitu ya, baik ekonomi, kesehatan dan hal-hal yang lain. Jadi harapan kami dengan adanya imbauan ini, angka mengirim berita-berita buruknya akan turun lah. Ini terjadi bukan hanya Indonesia, sebenarnya sudah global kan. Betul. Itu, Pak Robert. Ya. Iya, Pak Onggi, tapi kan tampaknya sekarang ini secara dunia ya belum kemudian menunjukkan kemajuan yang cukup pesat untuk menemukan vaksin ataupun obat dari COVID-19. Nah, selama vaksin dan obat belum ada, maka kita kan was-was hidupnya. Nah, berarti berita-berita buruk seperti apa nih yang harus dihindari saat ini, atau informasi buruk seperti apa yang benar-benar harus dihindari saat ini? Ya, sebenarnya bukan berarti kita tidak mengikuti perkembangan misalnya berita-berita maupun di sosial media, oke. Tapi kan tidak perlu juga kita mengkonsumsi berita, misalnya melihat kuburan massal misalnya dikirim, peti bertaburan itu dikirim. Gitu. Tiap hari update adalah berapa kematian gitu. Bukan kami tidak simpati dengan berapa yang meninggal atau berapa yang kena dampak COVID-19 ini. Kalau kita perhatikan statistiknya dibandingkan jumlah penduduk dunia yang 7 miliar lebih ini, berapa persen yang kena COVID-19? Yeah. Dibandingkan yang terkontaminasi, yang istilah saya adalah the virus behind the virus. Yes. Nah, sebenarnya informasi negatif itu merupakan virus di dalam pikiran orang itu. Betul. Mungkin yang bersangkutan tidak mati saat ini, sama seperti orang makan buah-buahan, sayur-sayuran yang terkontaminasi racun gitu. Yeah. Tapi dalam jangka panjang, orang tersebut akan ada dampak kesehatan. Nah, ini tidak beda dengan apa yang ada di benak kita, itu juga rusak.
generasi muda seperti ini, mereka sudah cukup stres dengan keadaan, khususnya generasi muda gitu ya. Betul. Bagaimana 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, ketakutan ini akan masih ada, walaupun COVID-nya suatu hari sudah game over gitu kan. Oh, iya, Seperti betul. kita lihat bahwa SARS sudah tidak ada kan, Pak Robert, SARS sudah nggak ada, kemudian Ebola juga sudah nggak ada. Iya. One day COVID-19 juga nggak ada, tapi yang tertinggal apa? Image gambar, video, berita buruk itu kan tertinggal di dalam subconscious mind mereka gitu. Ini yang jadi prihatin sebenarnya. Oke, betul. Mungkin tidak ada di Indonesia kali Pak ya virus-virus tersebut, tetapi kan itu pernah ada dan mungkin masih ada beberapa sedikit sekali kasusnya di berbagai belahan dunia, terutama di Afrika misalnya kalau kita bicara Ebola. Tetapi memang saya setuju yang dikatakan Pak Onggi tadi adalah ketakutan itu akan menghantui setelah pandemi itu selesai, kan seperti itu ya Pak ya? Berarti ketakutan itu dapatkah ketakutan itu dihapus dari pikiran kita karena kita merasakan sendiri loh. Justru semacam ini semacam ketakutan yang tertanam di bawah sadar seseorang itu tanpa dia sadari. Pak Robert sering dengar ya, kadang-kadang orang sakit gitu, dia ke rumah ke dokter, periksa, dokter bilang kamu sehat aja gitu. Tapi kenapa dia susah tidur misalnya, kemudian dia merasa pusing dan sebagainya. Ini penyakitnya tidak ditemukan dalam tubuhnya. Nah sebenarnya banyak hal-hal yang racun ini dia terkontaminasi tanpa dia sadari. Sebenarnya kalau kita mau jujur Pak Robert, tanpa kecuali, baik saya maupun siapapun yang ada di dunia saat ini, sedikit banyak terkontaminasi dengan COVID-19 ini. Tergantung kadarnya tinggi atau rendah. Nah bayangkan kalau misalnya kita tidak menghimbau, kadarnya kan jadi tinggi. Betul. Ini yang mengerikan. Oke, betul. Pak Ong, saya harus break sejenak, tapi saya tertarik untuk mengetahui karena Pak Ong ini sudah memberikan pelatihan mental, pelatihan leadership, entrepreneurship, tapi terutama mengenai mindset yang benar untuk bisa bangkit kembali dari situasi yang kita tahu sangat menantang ini. Saya akan nantikan jawabannya dari Pak Ong. Kami harus break, kami akan segera kembali untuk Anda. Saya akan langsung kembali menghubungi Pak Onggi Hianata. Pak Onggi, tadi pertanyaan saya adalah dari pengalaman Bapak untuk melatih pendidikan mental, leadership, entrepreneurship, bagaimana cara yang paling efektif kemudian untuk menghilangkan ketakutan kita? Karena kita kan rasakan sendiri first hand pandemi ini. Ya, memang itu butuh proses tersendiri ya, Pak Robert. Mungkin agak susah kalau kita misalnya di kondisi saat yang seperti ini kita bilang bisa lakukan. Kami memang kalau melakukan itu ada waktu khusus, misalnya orang itu mesti tidak ada gangguan apapun. Kami lakukan 3 hari yang pernah kita lakukan dan sampai sekarang kita masih lakukan. Itu efektif, banyak kita bilang beban ya. Sebenarnya itu jadi beban. Istilah saya adalah invisible burden. Beban-beban yang tidak kasat mata ini memang mengganggu. Nah, itu ada proses untuk kalau mau delete 100% tidak bisa. Oke. Seperti istilah komputer itu kita hanya pindah ke dustbin-nya. Datanya masih simpan di subconscious mind-nya, cuma tidak diefektifkan lagi gitu. Ada polanya. Itu butuh waktu khusus gitu. Ya. Baik, Pak Onggi, tapi tampaknya bisa mengurangi kemudian dampak lebih parah dengan kampanye. Karena saya tertarik untuk bicara We Are One. Kampanye ini adalah pesan positif dari 218 penduduk di 218 negara ya. Penduduk dari 218 negara kemudian menyumbang pesan positif. Betul. Dan teritori, iya. Pesan positif apa yang kemudian diminta dan bagaimana cara mengumpulkan di waktu yang cukup cepat? Saya dengar hanya dalam waktu 10 hari berhasil mengumpulkan pesan positif ini. Ya, good news-nya kami punya network, punya jaringan teman-teman di berbagai kota dan di negara yang lain. Pada saat kita utarakan ide ini, mereka juga respon positif sekali. Dan mereka bilang, ya, this is good idea. Kemudian kita bilang, kalau gitu, oke, kita bikin semua sepakat satu slogan. Dan kita, karena kondisi COVID ini kan tidak mungkin bisa kita kumpul dan sebagainya. Jadi jangan menggunakan handphone saja, foto sederhana. Post ke email kita, kemudian kita rangkumkan. Dan saat ini sudah dalam 10 hari memang kita terkumpul 218 negara dan teritori. Dan jumlah fotonya 3.700 foto. Dan kami akan merangkumkan dalam satu video pendek, pesan pendek ini. Kita akan kirim ke 218 negara dan teritori ini. Termasuk di Indonesia, kita juga contoh Metro TV, terima kasih untuk mendukung program ini. Agar masyarakat bisa menyadari lah bahwa itu
berhenti konsumsi berita buruk. Bukan hanya di saat COVID saja sebenarnya, sehari-hari pun mesti punya kebiasaan. Kata teman saya itu hanya kebiasaan. Orang kirim berita buruk itu bukan orang buruk. Hanya mereka punya kebiasaan latah. Ya, mereka orang baik. Saya yakin semua itu mereka orang baik. Cuma mereka latah saja kadang main forward tanpa dipertimbangkan resiko untuk orang lain. Betul. Seberapa besar dampak dari pesan positif yang dibagikan ini kepada masyarakat dunia? Apa sih yang diharapkan dari kampanye ini, Pak Onggi? Minimal contoh ya, Pak Robert. Kami juga pernah bikin satu versi yang Indonesia. Waktu itu kita berhasil mengumpulkan tokoh-tokoh dari 34 provinsi. Dan kami coba lihat teman-teman di kelompok WhatsApp itu, katanya cukup signifikan penurunan angkanya setelah video itu diedarkan di grup itu. Pada saat saya melihat itu bahwa wow, berarti ini kan juga harus berlaku di seluruh dunia. Nah, harapan kami akan merangkaikan video ini semenarik mungkin dengan lagu-lagu yang sebagus mungkin yang membawa emosi mereka, yang mengingatkan bahwa orang sakit itu seperti ini loh, orang yang bekerja di rumah sakit seperti ini loh, menderita banget. Jadi jangan menambah beban lagi deh. Jadi dengan kata lain seperti itu, harapannya mereka akan lanjutkan kepada WhatsApp group, WeChat group, apalah, Facebook group maupun grup yang lain gitu. Betul, pesan positif meningkatkan imunitas mental dan sekaligus meningkatkan imunitas fisik karena kita berpikir positif. Sebenarnya itu lebih penting. Saya nggak bilang fisik tidak penting, tapi mental sangat mempengaruhi fisik seseorang. Betul, saya juga setuju sekali Pak Onggi dengan hal itu. 16 Mei kemudian dirangkum dalam satu video, disebarkan melalui mana nanti? Kami nanti akan sebarkan melalui YouTube channel, tapi nanti kami juga akan sebarkan melalui WhatsApp group, WeChat group, dan pokoknya kita sebarkan kemanapun yang siapapun siap untuk membantu program ini. Sebenarnya program ini miliknya masyarakat dunia, bukan milik seseorang, bukan milik saya juga. Siapapun ikut ambil andil di ini. Saya tahu ini tanggung jawab moral bersama lah ya, bukan hanya sekelompok orang gitu. Betul Pak Onggi kan sudah membuktikan perjalanan hidup sebagai orang sukses, kemudian sudah memberikan pelatihan. Coba berikan kepada penonton di sini, audiens, bagaimana cara berpikir di tengah masa yang sangat sulit ini. Mental state apa yang harus kita miliki? Kalau bicara sukses ya, Pak Robert, nanti ada yang tersinggung gitu. Karena ukuran sukses itu setiap orang berbeda. Yang jelas saya banyak mengalami tantangan hidup yang bertubi-tubi seperti digambarkan dalam film Terbang gitu ya. Sutradaranya tanya apakah itu menderita itu. Saya bilang kalau mau lengkap lebih derita lagi. Ya, saya berkali-kali menghadapi tantangan hidup dan saya belajar dari tahap ke tahap dengan banyak guru juga, mentor-mentor. Saya juga banyak baca buku, banyak hadir berbagai seminar, training gitu ya. Dan intinya saya mau maju lah, sehingga pada saat saya praktekkan apa yang diajarkan oleh guru-guru saya maupun pengalaman hidup saya, ternyata itu efektif. Salah satu kuncinya sebenarnya adalah control mind. Jadi kita seperti saya punya satu grup kegiatan, kita ada namanya morning walk, morning shower, morning feeding. Nah mungkin ini nggak awam. Kalau dibilang shower itu orang pikir shower badan aja kan. Sebenarnya yang penting showernya mandi itu bukan hanya badan, mental kita perlu mandi, spiritual kita perlu mandi. Nah kalau mental kita kotor, spiritual kita kotor, otomatis pikiran itu jadi kotor. Pikiran kotor ini memberi dampak kepada energi, kesehatan dan sebagainya. Iya, cara mandinya adalah dengan berita yang positif. Jadi mulai sekarang sebarkanlah berita-berita yang positif. Terima kasih Pak Onggi Hianata telah berbagi bersama dengan saya dan juga saya doakan sukses kampanye ini untuk memberikan pengaruh yang sangat baik bagi masyarakat dunia. Terima kasih Pak telah bergabung bersama dengan saya.